Kelompok Studi Sastra Jepara, KSSJ, Penggiat Sastra Jepara, dan Jepara Bela Palestina berkolaborasi bersama Gus Durian dan Kampus Unisnu Jepara menggelar acara O Gaza Palestina. Secara aksi nyata kemarin teman-teman yang ikut di alun-alun itu ada sebagian juga dari teman-teman Gus Durian yang ikut. Ya, kalau sama para penyair baru kali ini ya. Sebenarnya secara background saya sendiri secara personal itu seneng banget ketika ketemu sama teman-teman penyair, sastrawan, seniman begitu. Saya seneng banget karena ya dari dulu mengikuti, cuma bukan pemain. Kadang ya ala kadarnya kucing-kucing dirauti gitu loh. Menikmat betul. Ya sebenarnya kemarin kita itu diajak salah satu dari teman kita yang di Gus Durian Jepara dalam rangka untuk mengkampanyekan terkait soal masalah kepedulian kemanusiaan, dan itu adalah basis gerakan dari jaringan Gus Durian, dan tentu kita secara moral, secara nurani sangat terdorong banget di berbagai kegiatan perdamaian dan toleransi, apalagi dan terutama isu-isu tentang kemanusiaan. Oleh karena itu kita sangat menyambut baik ajakan dari teman-teman KSSJ ingin menggelar salah satu pergumulan lah, teman-teman yang kepengen mengekspresikan dalam bentuk puisi, dalam bentuk karya puisi dan lain sebagainya, yang nanti juga melibatkan dari lingkungan akademik maupun masyarakat. Kita sangat senang banget gitu. Siapkan, jadi maksudnya kita juga pengen juga ya kalau ada memang kegiatan yang concern dan arah-arah isu gerakan jaringan Gus Durian, terutama tentang kemanusiaan, tentang toleransi, tentang perdamaian, isu-isu itu pasti teman-teman Gus Durian akan menyambut baik. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan teman-teman yang juga ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam isu-isu itu, terutama yang hari ini sangat menjadi perhatian di global begitu ya. Acara dilaksanakan di Taman Unisnu Jepara pada Selasa 1 Juli 2025, berisi doa-doa untuk tokoh-tokoh Jepara dan peduli kemanusiaan untuk saudara kita di Palestina. Mengenang Presiden penyair almarhum Ali MJ, pertunjukan puisi dan musikalisasi, apresiasi dan bincang buku antologi puisi genosida Gaza Palestina. Saya kira acara puisi untuk Gaza ini sangat luar biasa ya, sangat menyentuh dan membangun kembali rasa persaudaraan kita dan rasa kemanusiaan kita. Apalagi dalam situasi sekarang, kita perlu sekali untuk merecall rasa kemanusiaan di hati nurani mahasiswa-mahasiswi kita, agar mereka juga memiliki mereka bisa menerapkan kebinekaan global gitu ya, seperti yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah. Jadi saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini membangun kemanusiaan, membangun persaudaraan melalui seni. Saya kira itu lebih merasuk gitu ya Mbak ya, daripada dibanding gitu ya kegiatan-kegiatan lain. Saya kira ini juga sekaligus untuk menggemburkan, merecall kembali keringnya hati kita gitu ya, dengan perasaan-perasaan indah tentang kemanusiaan itu. Jadi saya salut sekali dengan teman-teman solidaritas, teman-teman sastrawan dan teman-teman pegiat puisi di Jepara. Kita meskipun tidak bersaudara dalam darah, tapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Sekali lagi saya juga salut sekali, sangat grateful ya, sangat bersyukur teman-teman sastrawan dan juga pegiat seni di Jepara bisa berkolaborasi untuk menciptakan buku genosida untuk Palestina. Saya kira dari diksi bahasanya yang berani, judulnya dan saya juga lihat tema-tema yang disajikan itu
sangat menyentuh dan merefleksikan keprihatinan mendalam tentang konflik kemanusiaan yang ada di sana, yang ada di Palestina gitu. Jadi insya Allah saya kira tidak hanya mahasiswa tetapi anak-anak SD juga tertarik loh. Tadi saya lihat anak saya juga, saya suka buku ini gitu, saya pengen baca nanti gitu. Jadi saya kira tidak hanya mahasiswa tapi anak-anak ya, anak-anak umum ini juga menjadi bacaan yang menarik. Dan jarang loh Bu gitu ya, dalam waktu yang cukup singkat gitu ya, teman-teman bisa mengumpulkan, mengkompilasi karya-karya itu. Wow, 57 penyair. Keren itu. Saya kira itu betul-betul suara dari hati ya. Jadi yang merasakan juga ikut terharu dan terhanyut. Saya sempat menangis juga Mbak tadi. Selamat ya Bu Yofi. Iya, luar biasa, salah satu penyair perempuan yang suaranya juga indah, musikalisasinya juga pas, bagus dan lengkap deh Mbak. Selamat. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Kita hidup di sejengkal tanah bumi Indonesia ini, sejengkal kepingang surga. Penyair KSSJ Mustaqim Umar membuka acara sekaligus memantik semangat untuk terus berkarya, menyuarakan pikiran, hati, dan rasa. Buku antologi puisi Genosida Gaza Palestina diserahkan secara simbolis kepada pihak kampus Unisnu Jepara dan Gus Durian. Acara dimeriahkan oleh santri, musisi Eswal Reja Dirana, penyair Yoflin, Gicuring Aldinois. Anak-anak belajar puisi, pelajar dan mahasiswa ikut hanyut dalam pertunjukan. Puluhan penyair pun ikut serta berekspresi dalam aksi kemanusiaan. Pertama kali ini pengalaman. Nggih. Enggak pernah. Bagus, terutama bisa menjadi motivasi untuk masa depan dan juga pengalaman pertama kali. Nggih. Alhamdulillah menang. 1. Persema kemarin. Nggih. Kalau keinginan, saya berharap buku-buku ini tuh bisa masuk di sekolah-sekolah. Acara-acara event-event kemanusiaan itu perlu diperdengarkan, perlu diperkenalkan ke khalayak siswa gitu. Itu yang saya harapkan, karena saya melihat anak-anak zaman sekarang untuk peduli kemanusiaan itu sulit. Mereka belajar tapi saya belum menemukan apa arti belajar sesungguhnya itu. Nah, dari puisi-puisi ini, event-event semacam ini, saya ingin mengetuk pelajar-pelajar itu untuk kita bisa mengerti apa arti daripada bencana, apa arti daripada kemanusiaan itu sendiri. Karena untuk memahami Pancasila itulah nanti di sini kita bisa bertemu gitu. Ya, tentu saja dengan adanya banyak dukungan, kita sih sangat apresiatif dan terima kasih juga sih untuk bisa adanya beberapa pihak yang memang terdorong untuk minat, dan memang sebetulnya kalau misalnya ini dibuat lebih, ya paling tidak hanya membaca tapi mungkin ada gerakan yang lainnya, misalnya lomba atau mungkin apa ya, atau sekitarnya memang ada bedah, memang kita memang ngobrol bener-bener agak resmi gitu juga nggak masalah sih, gayeng aja sih nggak apa-apa gitu. Seperti nanti taksonnya Mbak P nanti bikin di luar tapi ngomong tentang genosida tapi bertajuk bedah puisi gitu kan, oke juga. Diskusi santai tapi katanya dengan bedah sastra ya katanya, jadi enak nanti. Nanti kalau misalnya bedah sastra kan paling tidak beberapa narsum nanti tidak hanya mungkin ya kita mungkin dari teman-teman yang memang penulis sendiri, atau mungkin nanti kita juga bisa undang beberapa teman yang lainnya, misalnya ya semoga saja kalau misalnya mengundang yang lainnya bisa jadikan nular nanti. Itu kalau bisa sih memang ada journey yang memang harus direncanakan memang itu. Kalau misalnya kita
mendadak atau bagaimana nanti ya kurang. Tapi kalau misalnya terencanakan nanti enak, nanti bisa ke beberapa misalnya link, nanti kalau ada yang minat misalnya kita butuh tempat di mana gitu kan, bisa jadi siapa tahu nanti ada mungkin langsung ke Kedubes Palestina misalnya loh ya, kita bisa panggung di sana, atau mungkin kita memang harus ada perencanaan di situ, harus ada bagaimana kita mengusahakan di situ paling tidak, atau mungkin mengundang ya, paling tidak ada keterlibatan mereka. Insya Allah lebih akan terangkat. Misalnya ada mahasiswa Palestina yang di sini, kita bisa juga hadirkan untuk bagaimana gitu, atau mungkin bagaimana itu ya perencanaan dari kota lain kabupaten, tapi itu membutuhkan cukup waktu, cukup pembiayaan, jadi nggak mudah sih memang gitu. Ya saya harap nanti di kota Jepara dulu lebih menggema, atau mungkin bagaimana kita mengapresiasi sama memberikan paketnya gitu. Paketnya itu ya bisa musikalisasi murni, musikalisasi terus gitu kan, nggak masalah. Atau mungkin nanti paket pembacaan itu deklamasi gitu kan, nggak masalah. Atau mungkin nanti seling-seling gitu kan, masalah. Artinya bisa kolaboratif sih. Kalau menurut saya sih puisi bisa kolaboratif. Banyak perubahan ke arah perbaikan, dari hanya sekedar kita dulu cuma baca puisi ya, cuma hanya seperti itu. Ini sudah musikalisasi, kemudian ada drama-drama kecil ya, ada anak-anak yang juga, anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semua berbaur di sini. Jadi bagus sekali menurut saya gitu ya. Jadi perkembangan perpuisian kita itu di Jepara itu semakin membaik. Kalau sponsornya banyak, terus masyarakat tahu, otomatis kan yang nonton juga semakin banyak. Jadi nggak lingkupnya nggak kita-kita aja gitu Mbak Yofi ya, meluas. Jadi mungkin kan dia nonton, melihat, merasakan, dia ingin, akhirnya kan dia berbaur. Itulah yang namanya spontanitas, itu justru dari kalangan-kalangan umum malah itu lebih bagus lagi gitu. Betul penyairnya semakin bersemangat, yang akhirnya yang nonton pun semakin penasaran karena perkembangannya semakin maju gitu ya. Betul, apalagi kalau lihat Mbak Yoflin saya lihat dari hari ke hari, wah makin asik lagu-lagunya, dari puisi-puisi itu perkembangannya luar biasa.